Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat walafiat atau masih ada sedikit gangguan atau tekanan, baik itu melalui WhatsApp, telepon, dan email juga dari pinjaman online, atau bagaimana gitu loh. Kalau masih ada, isi di kolom komentar biar saya pertimbangkan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan Anda soal keraguan-keraguan dalam hati. Isi dengan lengkap ya. Oke, hari ini kita mau membacakan tentang ada sebuah tekanan ya dari, saya tidak mau panjang-panjang karena takut orang yang kontra terlalu banyak gitu ya. Tapi memang saya sudah sampaikan bahwa channel ini spesifik bagi mereka yang punya logika saja. Tapi yang nggak punya logika ya nggak ada masalah, pilih yang paling tepat. Ya memang tujuan semua konten kreator sama, tapi ya jalannya porsinya berbeda-beda ya. Cari yang paling pas dengan logika Anda. Kalau Anda tidak punya logika, sebenarnya channel Solusi Utang nggak akan nyambung dengan diri Anda gitu loh ya. Oke, saya mau bahas ada satu pertanyaan via email, tapi lebihnya bukan pertanyaan juga ya. Di sini lebih ke satu pernyataan sebenarnya ya di sini ya. Karena ada menyangkut soal gagal bayar ataupun telat bayar sebenarnya tadi itu. Ya, oke, ini ada dari ya lebih kecurhatan saja. Cuman sebelum saya lanjutkan ini, saya minta waktunya sebentar buat teman-teman semuanya. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan, karena memang mendekati suasana lebaran ini pasti makin gencar dan makin parah banget pola penagihannya. Supaya ini bisa memaksimalkan di hari yang fitri nanti, kami bisa membantu Anda untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya tentang pinjaman online ini, apa yang seharusnya Anda lakukan dan apa yang seharusnya tidak Anda lakukan. Caranya gampang, di bawah video ini ada tombol gabung, klik gabung, nanti Anda akan masuk ke dalam grup WhatsApp dan silahkan Anda tanyakan apa yang paling mengganjal dalam diri Anda. Dan yang belum mensupport silahkan dulu. Oke, kita bacakan ini pertanyaan dari DAS ya, itu nama singkatannya. Selamat siang Bang Medi, saya Bang subscriber setia channel Solusi Utang. Semoga Bang Medi dan keluarga selalu dilindungi Tuhan dan diberkati dengan kesehatan dan kesejahteraan. Ortu semakin sehat hari lepas hari ya Bang, amin ya. Oke Bang, aku juga terjebak di pinjol. Awalnya aku hanya ambil easy cash untuk keperluan anak sekolah and ortu yang sakit. Limit yang didapat 10 juta, cicil 9 bulan. 1.600.000 bersih. Yang saya dapat hanya 9,5 juta. Oke, saya penasaran. Coba kita kalikan dulu ya. Karena kan 1.600.000 berapa tadi tuh? Oke, 1.627.000 dikali 9. Oke, iya 9 bulan. Cicil selama 9 bulan. Berarti totalnya adalah 14.643.000 dikurang berapa pokok utangnya tadi? Pokok hutangnya 9,4 sama dengan 5.243.000 dibagi 9. Wow, dalam sebulan 582.000 itu yang mereka ambil tiap bulan buat Anda. Berarti mereka mengumpamakan kalau ada 5 orang yang terjebak pinjol, itu sudah bisa menggaji satu karyawan di perusahaan itu ya. Kalau ada yang 5 orang meminjam di pinjol itu dengan tenor 9 bulan, berarti totalnya ada sekitaran 1,5 sekian lah, 1,5 sekian lah gitu loh ya. Berarti bisa menggaji satu karyawan yang bekerja di aplikasi itu. Oke, terserah lah ya. Cuman saya penasaran aja tadi. Oke, 9 bulan. Oke, yang hanya dapat 9,5 juta per bulan. Pertama saya masih bisa membayar dengan lancar. Di bulan kedua belum ada dana, saya pinjam di Adapundi untuk membayar. Di Adapundi aku pakai cicilan juga Bang. 3 kali bayar 1,3 juta dengan limit yang didapat 2,9 juta. Oke.
Cicilan ketiga di EasyCash bisa bayar Bang. Demikian juga dengan cicilan pertama Ada Pundi bisa bayar. Di bulan April kemarin EasyCash sempat dibayar, namun untuk Ada Pundi hari ini jatuh tempo 1,3 juta. Sama sekali belum bisa bayar karena tidak ada dana sekali karena penjualan bulan ini merosot tajam Bang. Sehari penjualan hanya 250.000 Mac-nya, dimana saya harus membiayai pengobatan ortu awal tahun 2023, operasi otak karena pendarahan otak, sebulan perlu dana untuk ke dokter 2,5 juta. Belum lagi untuk kebutuhan makan anak sekolah. Jadi saya bulan ini benar-benar tidak ada dana untuk membayar Ada Pundi. Oke. Ya ini curhatan lumayan panjang loh, tapi ya sabar aja ya buat teman-teman semuanya. Saya sudah mendengar banyak YouTube Bang Medi dan sangat menguatkan aku Bang. Aku tidak masalah dengan BI cek. Karena kondisi saya benar-benar tidak bisa bayar. Saya tidak berani lagi gali lubang. Karena saya sadar seperti ini lingkaran setan. Jadi saya memutuskan untuk gagal bayar. WA dan SIM card saya cabut dan udah saya hapus. Saya tidak peduli mereka menyebarkan data atau telepon ke WA untuk teror saya karena nomor WA dan telepon udah tidak bisa dihubungi. Semua kontak sudah saya kasih tahu kalau saya sedang menghadapi masalah. Bersyukur mereka mau mengerti dan mendukung. Oke. Cuman di sini saya agak mengganjal aja ya di kalimat 1 2 3 4 di alinea keempat. Yang mana di sini ya oke lah gitu loh, Anda tujuannya membroadcast ke teman-teman kontak ya, supaya memberitahu mereka bahwa kalau ada hal-hal menyangkut dengan nama kita, berhutang dan segala macam, itu mohon ditanggapi. Kan itu aja tujuannya. Cuman di sini saya yakin semua orang yang terjebak pinjol tidak mau datanya disebar dan tidak mau juga menyebarkan datanya ke sana ke sini dan lain sebagainya. Kenapa Anda harus broadcast ke teman Anda? Oke, memang tujuannya adalah sedia payung sebelum hujan. Cuma kalau menurut saya, secara logika saya, sama aja Anda bunuh diri sendiri. Kenapa seperti itu? Anda tidak mau data Anda disebar oleh pinjol, tapi Anda malah membroadcast ke semua kontak. Ya, jadi yang lebih tepatnya itu sebenarnya buat teman-teman yang lainnya yang sebelum memberitahu ke kontak-kontak lebih tepat. Kalau misalnya Anda gagal bayar, tidak mampu bayar, duit tidak ada, ya oke, galbay. Berarti Anda memikirkan adalah sebar data, oke. Anda tidak perlu mengasih tahu dulu semua kontak Anda yang ada. Cukup Anda tungguin dulu siapa-siapa aja nanti yang komplain terhadap diri Anda. Misalnya teman satu, teman yang dua, teman yang daerah sana. Teman yang bertanya ke Anda saja itu Anda jelaskan. Ya, teman yang tidak bertanya tidak perlu Anda jelaskan. Karena tidak mungkin semuanya akan diberitahu. Ya, tidak semuanya tahu soal hutang-hutang Anda di pinjaman online. Hutang-hutang ini aib juga loh. Ya, jadi memang menutup aib itu adalah hal yang bagus, jujur juga hal yang bagus. Tapi kalau jujur malah mencelakai diri Anda, ngapain gitu loh. Ya, kita tidak mau data kita disebar, ngapain harus di broadcast ke semua kontak-kontak kita. Ya, itu kalau logika saya buat teman-teman semuanya. Sedangkan Anda setiap hari bertanya, banyak yang bertanya ke saya, "Bang, mana-mana aja kontak kita yang dihubungi, benar nggak? Data kontak kita akan disebarkan data dan segala macam." Dan sekarang terjadi bahwa si ibu ini mungkin ya dia beranggapan beda ya, tapi alhamdulillah juga dia mendapatkan dukungan dari orang sekitar memahami dan mengerti. Berarti orang sekitar dia atau data-data yang ada di kontak dia sudah mengetahui banyak sedikitnya bagaimana tentang pinjaman online. Itu syukurnya ya. Jadi teman-teman yang lain nggak perlu juga di broadcast ke semua kontak. Cukup kita jelaskan orang-orang yang bertanya akan hal itu saja. Misalnya ada teman kita, "Woi, aku ada nelpon ini atas nama kamu ngutang di sini nih." Baru itu kita jelaskan. Nggak ada masalah. Tapi kalau semuanya kita umumkan, sama aja kita yang menyebarkan data kita. Ya, oke? Yang ingin saya tanyakan Bang, kalau pinjol legal pasti ada DC kan? Karena aku lihat alamat Ada Pundi dan EasyCash itu di Jakarta. Jadi kemungkinan bisa didatangi juga pasti ada. Saya juga udah mempersiapkan hati Bang untuk menghadapi DC ini. Hanya yang ingin saya tanyakan, apakah setiap DC pinjol ini punya foto selfie kita or KTP saat mereka menagih ke kita? Maksudnya si DC punya foto selfie dan data kita. Dia kalau soal foto selfie saya kurang paham ya, apakah
debt collector internal memberi ke eksternal. Tapi kalau soal data KTP ya pastinya, kalau nggak mereka mengunjungi kayak mana, ya pasti mereka mengantongi data kita, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti juga harus foto KTP yang dikirimin dari pihak pinjol ke DC-nya, tidak juga gitu. Biasanya yang ngirim-ngirimin foto KTP dan lain sebagainya itu dari debt collector internal. Ya kalau eksternal dia cuman gambar aja yang dia dapat, alamat, nama orang, dan foto wajah dan segala macam juga terkadang itu nggak mereka ketahui juga gitu loh, ya. Oke, hanya yang ingin saya tanyakan, mempersiapkan hati DC pencoba selfie saat mereka menagih kita. Oke, sudah saya jawab tadi ya. Maksud saya, seandainya mereka tidak punya KTP and foto kita, berarti mereka tidak tahu dan tidak kenal wajah kita. Oh gitu. Jadi si ibu membayangkan keamanan dan kenyamanan kita di luar rumah. Nanti tiba-tiba si DC sudah mengantongi wajah kita. Kita sebagai DPO lah ini ya, DPO. Kita daftar pencarian orang atau target gitu loh, target. Jadi dia ini sudah tahu wajah kita, tiba-tiba di jalan kita dicegat gitu ya. Bayangannya ya, karena kalau dari pemaknaan pertanyaannya seperti itu gini di sini. Apakah setiap DC pinjol itu mempunyai foto selfie kita saat menagih? Seandainya mereka tidak punya foto KTP dan foto kita, berarti mereka tidak tahu dan tidak kenal wajah kita sekalipun kita berhadapan dengan mereka. Nah gitu, ibu ini sedang memainkan drama dengan rasa takut dia gitu. Ini ibu ya. Jadi si DC itu tugasnya memang menagih, memang. Jadi kalau bayangan anda akan dicegat di jalan, tiba-tiba belanja di Alfamart, Indomaret dan segala macam, tiba-tiba dipegang oleh si DC, bayar hutang anda, ini wajah anda gini, itu kan bayangan anda. Dan inilah yang harus diperbaiki, mindset yang seperti ini, pola pikir yang seperti ini. Jangan kita fobia, memikirkan hal-hal yang jelas-jelas tidak ada faktanya, memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Ini merumitkan dan menyengsarakan diri kita juga. Ya, intinya si DC tidak seburuk yang kita bayangkan dan tidak sehebat yang kita pikirkan juga gitu loh. Ya, tugas mereka ya menagih ya menagih. Nggak mungkin juga anda tiba-tiba beli makanan di minimarket langsung dipegangi, disandra dengan. Makanya jangan kebanyakan drama. Ya, ini buat teman-teman semuanya juga boleh, buat ibu yang bertanya juga boleh. Tidak sejauh itu. Ya, mereka mengantongi data, oke, mengantongi data. Tidak mungkin juga sampai ke foto seperti DPO dan segala macam. Kalau anda menerima foto yang dikirimkan oleh DC, itu dilakukan oleh internal. Ya, internal itu debt collector yang ada di kantor. Ya, bisa jadi pegawai pinjol itu melakukannya. Tapi kalau sudah sampai ke pihak ketiga, debt collector lapangan, mereka hanya mendapatkan data. Ya, karena sebagian juga diprivasikan dalam hal itu. Pinjol juga nggak mau ngambil risiko. Ya, jadi jangan berpikir yang terlalu lebih. Yang hal itu jelas-jelas tidak ada. Itu jelas merugikan diri anda. Ya, jangan anda bayangkan kita dicegat di jalan langsung dipegangin debt collector. Ya, nanti saya bikin thumbnailnya kayak gitu nanti ya. Biar ada yang komplain di bawah gitu. Nanti saya bikinin thumbnailnya. Ada orang yang siap-siap anda akan dicegat debt collector, itu aja judulnya saya bikin nanti ya. Ya bu ya, jangan mainkan drama yang seperti itu, karena lawan yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Ya, kalau anda tidak mampu bayar ya sudah, nggak mampu bayar, tapi jangan terlalu melampaui batas pemikiran manusia normal gitu loh ya. Kalau pemikiran itu melampaui batas untuk menyemangati diri kita, nggak ada masalah. Ini untuk menakut-nakuti diri kita. Ya, yang jelas tidak seburuk itu kejadiannya, oke? Habis itu lagi, berarti mereka tidak tahu dan tidak kenal wajah kita sekalipun kita berhadapan dengan mereka. Jadi bisa kita bilang dicari udah pindah rumah atau kita ada penghuni baru saat ini. Dari pengalaman Bang Medi selama ini Bang, apakah DC lapangan selalu pegang data dan foto kita saat menagih? Tolong jawabannya ya Bang, biar saya juga bisa mempersiapkan hati untuk hal-hal tersebut. Biasanya si DC cuma mempersiapkan pertama, kalau yang resmi ya, IDKAR, surat tugas, besar tagihannya harus dibayar, habis itu data yang bersangkutan. Ya, data yang bersangkutan ini cuma nama, nomor KTP dan segala macam. Ya, itu aja. Pokoknya apa yang diserahkan oleh pihak pinjol. Tapi bukan berarti foto selfie semuanya kayak di print gini nih. Itu nggak ada. Ya, jadi jangan membayangkan sesuatu yang terlalu buruk untuk diri kita sendiri, oke? Dan habis itu terima kasih untuk jawabannya Bang Medi. Salam hangat dari Tangerang P2. Oke ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu juga. Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya,
apapun pinjolnya yang telat bayar, yang gagal bayar, jangan memainkan drama sendiri. Jangan memikirkan sesuatu yang jelas-jelas sesuatu itu belum pernah terjadi dan kita belum pernah melihat faktanya. Walaupun Anda beranggapan ini sedia payung sebelum hujan, mencari dulu celah-celahnya bagaimana kalau misalnya hal itu terjadi, kita nggak begitu kaget. Ini urusan dengan pinjol, urusannya urusan fakta, iya enggak. Ya, kalau yang kita cerna adalah ancaman melalui WhatsApp, ancaman melalui email, ancaman melalui telepon, semuanya bisa jadi. Tapi kalau di alam nyatanya, kalau mereka sudah sempat datang dan segala macam, tidak seburuk yang kita bayangkan. Dan jangan merugikan diri kita sendiri dengan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Gagal bayar pinjol resikonya tertulis di OJK, ya. Tapi resiko dari ketakutan Anda itu tertulis di dalam pemikiran dan hati Anda seperti yang Anda tanyakan tadi. Dan resiko yang ada dalam diri Anda segera buang jauh-jauh, ya, sebelum resiko itu mencelakai diri Anda sendiri. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.